Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama itu adalah kubus. Dan ini kubusnya ya. Kubus ini memiliki 12 rusuk. Apa yang disebut rusuk? Rusuk itu adalah garis lipatan ya pada kubus bangun ruang ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan memiliki 8 titik sudut. Yang mana yang disebut titik sudut? Titik sudut itu ujung-ujungnya ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan memiliki 6 sisi. Nah, kalau pada bangun ruang, sisi itu adalah bangun datar yang menyelimuti si bangun ruangnya ya. Ini ya. Sisi atas 1, sisi bawah 2, sisi kanan 3, sisi kiri 4, sisi depan 5, sisi belakang 6. Itu 6 sisi. Dan sifat dari si kubus ini adalah semua, yang pertama, semua rusuk itu sama panjang. Berarti rusuk ini AB ya. Ini bisa dilihat di gambarnya, AB, BC, CD, DA sama ya. EF, FG, GH, HE sama, FB, CG, HD, EA juga sama. Yang kedua, semua sudutnya itu sama besar dan besarnya itu pasti 90 derajat. Yang ketiga, semua sisi berbentuk persegi. Nah, baik yang depan, yang kanan, yang kiri, yang belakang, atas, bawah pasti persegi pada kubus. Nah, itu adalah sifat-sifat kubus. Oke, bangun ruang yang kedua adalah balok. Ini dia contoh baloknya ya. Balok sama seperti kubus, memiliki 12 rusuk ya. Yaitu bisa dilihat ya. A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, B, F, C, G, H, D, H, A, E, 12 rusuk. Dan selanjutnya memiliki 8 titik sudut juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8 dan memiliki 6 sisi. Nah, 6 sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, 6 ya. Nah, sifat dari si balok ini yang pertama, rusuk yang berhadapan itu sama besar. Yang berhadapan itu yang kayak gimana? Nih, yang kayak gini ya. Ini rusuk yang ini berhadapan dengan yang ini nih, depan-depanan ya. Nah, ini pasti sama panjangnya. Yang ini juga dengan yang ini juga sama panjangnya, berhadapan. Yang ini dengan yang ini juga sama, berhadapan ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Ini dengan ini berhadapan ya. Itu sama. Ini dengan ini juga berhadapan, jadi sama besarnya, sama panjangnya. Ini sama ini juga sama panjangnya. Jadi rusuk yang berhadapan itu sama besar. Yang kedua, semua sudut itu sama besar, yaitu 90 derajat ya. Ini itu 90 derajat, sudutnya sama besar, sama kayak kubus. Yang ketiga, sisi yang berhadapan itu besarnya sama dan ada yang harus berbentuk persegi panjang. Jadi maksudnya berhadapan itu ya, sisi depan dengan sisi belakang ini pasti besarnya sama. Sisi atas dengan sisi bawah ini pasti besarnya sama. Sisi kanan dengan sisi kiri ini pasti besarnya juga sama. Itu yang dimaksud dengan sisi yang berhadapan itu sama ya. Dan harus ada yang berbentuk persegi panjang kalau balok ini ya. Ini persegi panjang, ini persegi panjang. Walaupun ininya persegi, tapi harus ada yang berbentuk persegi panjang kalau untuk balok. Dan itu adalah sifat dari balok. Sekarang masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu tabung. Nah, ini penampakan dari tabungnya ya. Tabung itu sifatnya yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas atau yang bagian bawahnya yang berbentuk lingkaran, dan sisi tutup atau bagian atasnya berbentuk lingkaran juga. Lalu selimut itu yang ini ya, yang menyelimuti tabungnya. Sifat yang kedua, tabung itu sisi alas bawah, sisi tutup atasnya pasti berbentuk lingkaran dan sama besar. Sifat yang ketiga, tabung ini memiliki 2 rusuk lengkung. Nah,
yang mana yang dua rusuk lengkung itu? Dua rusuk lengkung itu ini ya, rusuk pada lingkaran atas satu, lingkaran pada ini rusuk pada lingkaran bawah dua ya. Itu rusuk lengkung si tabungnya. Dan tidak memiliki titik sudut. Nah, itu sifat dari tabung. Oke, bangun ruang yang keempat adalah prisma. Kita masuk ke prisma secara umum dulu. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik atau sama. Jadi alas sama tutupnya si prisma ini harus sama ya. Dan sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama itu adalah prisma segitiga. Kenapa dinamakan prisma segitiga? Karena atas dan bawahnya atau alas dan tutupnya ini berbentuk segitiga. Segitiga ya. Ini bawah juga segitiga. Dan atas sama bawah ini harus sama. Kalau atasnya segitiga, ya bawahnya harus segitiga juga gitu ya. Nah, itu yang disebut prisma ya. Dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sisi tegak itu yang mana? Yang ini yang menghubungkan antara atas sama bawah ya. Ini ya. Ini sama ini. Ini berbentuk persegi panjang sisi tegaknya. Berarti memenuhi syarat ya. Atas sama bawahnya sama-sama segitiga, bentuknya sama, dan sisi tegaknya persegi panjang. Ini contoh prisma segitiga. Nah, lalu selanjutnya, apakah balok dan kubus dan tabung yang sudah kita bahas tadi itu adalah termasuk prisma? Jawabannya adalah iya. Nah, contohnya ini ya, tabung ya. Ini atasnya itu berbentuk persegi, bawahnya berbentuk persegi, dan dia pasti sama dan memiliki sisi tegak persegi panjang. Dan ini berarti bisa disebut dengan prisma segi empat juga. Nah, seperti pada gambar ya, prisma segi empat. Ini balok itu adalah prisma segi empat ya. Nah, begitu juga dengan kubus. Kubus juga sama. Bagian atasnya persegi, bawahnya persegi, lalu sisi tegaknya berbentuk persegi, memenuhi syarat ya. Jadi ini juga bisa disebut prisma segi empat. Dan yang tabung juga, atasnya bentuknya lingkaran, bawahnya berbentuk lingkaran. Dan ini kalau dibentangkan selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Berarti ini juga bisa disebut prisma, prisma lingkaran. Jadi penamaan prisma itu ini tergantung pada alas dan bawahnya ya, atas dan bawahnya ya, tergantung ya. Kalau atas bawahnya segitiga berarti namanya prisma segitiga. Kalau atas bawahnya berbentuk persegi berarti namanya prisma segi empat. Kalau yang ini contohnya alasnya segi 5 ya, segi 5 berarti ini namanya prisma segi 5. Kalau atas dan bawahnya lingkaran berarti namanya prisma lingkaran gitu. Itu prisma. Oke, kita lanjut membahas prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki sifat yang pertama itu punya 5 sisi. Yang mana aja tadi ya? Atas, bawah 2, sisi tegaknya ada 3. Jadi totalnya 5 sisi. Sifat yang kedua, sisi alas bawah ya, dan tutup yang atas berbentuknya segitiga dan harus sama besar atas sama bawah. Kan ini kita bahasnya prisma segitiga ya, berarti alas dan tutupnya harus berbentuk segitiga. Sifat yang ketiga memiliki 6 titik sudut. Yang mana aja? Di atas ada 3, 1, 2, 3. Di bawah ada 3, 1, 2, 3. Berarti memiliki 6 sudut. Yang keempat memiliki 9 rusuk. Di atas ada 3 ya, di bawah juga ada 3, dan sisi tegaknya ininya tegaknya ada 3. Jadi memiliki 9 rusuk. Oke, bangun ruang selanjutnya yang kelima adalah kerucut. Kerucut ini memiliki sifat yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi bagian selimut atau ini ya yang menyelimuti ini bagian tegaknya. Lalu sisi alas, yaitu yang lingkaran yang di bawah ya. Nih kalau pada gambar ini ya, ini lingkarannya sisi alas, selimutnya itu yang menyelimuti ini, itu sisi selimut. Lalu selanjutnya sifat yang kedua, alas dari kerucut pasti berbentuk lingkaran. Bisa dilihat ya, ini pasti lingkaran. Sifat yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut puncak,
yang ada di atas ini ya kalau pada bangunnya. Jadi di atas ini cuma punya satu titik sudut, yaitu titik puncak. Lalu yang keempat, kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Nah, rusuk lengkung ini adalah pada lingkaran ini ya. Rusuk lingkaran ini disebut rusuk lengkung pada kerucut. Lalu sifat yang terakhir, jarak dari titik puncak dari atas ini ke alas di tengah-tengah lingkaran ini itu disebut dengan tinggi kerucut. Selanjutnya bangun ruang limas. Sebelumnya kita bahas dulu tentang limas secara umum ya. Apa itu limas? Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, jadi dia punya alas dan punya sisi tegak. Sisi tegaknya ini harus berbentuk segitiga. Di sini ada beberapa contoh ya. Ini ada limas segitiga. Kenapa dinamakan limas segitiga? Karena alasnya segitiga. Dan sisi tegaknya tuh lihat ya. Ini pasti segitiga. Ini namanya limas segitiga. Selanjutnya ada limas segi empat. Karena alasnya berbentuk segi empat. Nah, lihat ya, sisi tegaknya pasti segitiga berbentuknya ya. Ini limas segi empat. Dan kalau dia alasnya berbentuk segi 5, ini dinamakan limas segi 5. Dan kalau alasnya berbentuk lingkaran, inilah yang disebut dengan kerucut ya. Jadi limas lingkaran itu adalah kerucut, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini kerucut ya. Oke, bangun ruang yang ke-6 dan ke-7 adalah limas segitiga dan limas segi 4. Yang pertama adalah limas segitiga dulu ya, kita bahas ya. Limas segitiga ini memiliki sisi alas yang berbentuk segitiga. Ini ya, segitiga, alasnya pasti segitiga. Lalu sifat yang kedua, memiliki 4 sisi. Yang pertama sisi alas, sisi tegaknya ada 3 ya. 1, 2, 3. Total ada 4 sisi. Yang ketiga memiliki 4 sudut. Yang pertama sudutnya di atas, lalu di bawahnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi 4 titik sudut. Yang keempat sifatnya memiliki 6 rusuk. 1, 2, 3. Lalu di alasnya juga ada 3. 1, 2, 3. Total 6 rusuk. Selanjutnya limas segi 4. Limas segi 4 ini memiliki sifat yang pertama, sisi alasnya berbentuk segi 4. Nah, ini ya. Yang kedua memiliki 5 sisi. 1 sisi alas, sisi tegaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga sifatnya memiliki 5 titik sudut. Atas 1, bawahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat memiliki 8 rusuk. 1, 2, 3, 4. Di bawahnya juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi total 8 rusuk. Ini limas segi 4. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.